Roma pasal 8. Roma 8 ayat 26 mulai. Demikian firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. 28 sama-sama baca. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan. Tema kita pada sore hari ini adalah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Haleluya. Saya percaya setiap kita rindu doa supaya kita semua boleh mengalami mujizat Tuhan. Ada yang mau terima mujizat Tuhan? Amin. Mau terima mujizat Tuhan? Ya, kita semua itu supaya kita dalam pertemuan ini sudah lama, tapi kenapa belum gitu kan? Artinya saya sendiri kadang berpikir pinginnya waktunya saya itu yang jadi pinginnya saya. Jadi dengan kerinduan yang menggebu-gebu di dalam hati, pinginnya kalau boleh. Jadi kita kan sempat kalau boleh cepat Tuhan. Tapi kan semua kan ada waktunya Tuhan, amin. Nah, makanya dalam bacaan kita tadi kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya sering mengatakan kalau kita berdoa, kita pun harus siap menerima jawaban doa kita. Nah, saya ulangi, kalau kita mau berdoa supaya terima mujizat Tuhan, mengalami lawatan Tuhan, kita juga mesti siap menerima jawaban doa. Karena waktu Tuhan menjawab doa itu, kadang itu di luar dari cara kita berpikir. Dia buat kita kaget, dia buat kita shock gitu kan, kenapa seperti ini? Tapi itulah cara Tuhan kalau menjawab doa kita yang seperti itu. Saya mengalami ini supaya Tuhan melawat, Tuhan bekerja berperkara dalam setiap pelayanan. Nah, waktu Tuhan menjawab doa, rasanya saya tidak sanggup. Baru saya mengerti, kalau Tuhan menjawab doa itu ini caranya Tuhan. Nanti setelah ada jeda, setelah ada jedanya, setelah dengan pergumulan yang ada waktu Tuhan melakukan sesuatu, nanti setelah lewat proses itu baru saya sadar, ternyata ini adalah jawaban doa yang saya nanya kepada Tuhan. Baru kaget, maka di situ kita harus sadar, kalau kita berdoa kita harus siap menerima jawaban doa dari Tuhan dengan caranya. Amin. Dikatakan situ bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi sekali lagi tema renungan kita saat ini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Yeremia 29 ayat 11 dikatakan demikian, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera,
dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini waktu Tuhan memberikan firman-Nya kepada Nabi Yeremia, keadaan mereka tidak baik-baik saja waktu itu. Mereka ada di dalam pembuangan. Bahkan ada yang harus kehilangan keluarga. Tapi waktu mereka ditawan di Babel, justru Tuhan bilang begini, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Tuhan tahu semua rancangan-rancangan yang Dia buat itu bagi kita. Ternyata di balik setiap masalah, di balik setiap pergumulan, Tuhan sedang merancangkan sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Haleluya. Sehingga kalau Tuhan merancangkan itu kadang memang kita terheran-heran melihat, bahkan kita sendiri, kenapa seperti ini? Iya, tapi itu rancangan Tuhan. Dalam keadaan mereka dijajah atau diperbudak waktu itu, Tuhan bilang, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Lalu Dia bilang begini, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada hari depan yang penuh harapan. Karena situasi saat itu memang sepertinya tidak ada harapan. Ya, saat ini kan lagi perang. Israel sama-sama Amerika menyerang Iran. Terus di balik ini semua kita mesti doa bahwa di balik ini justru terjadi pembangunan rohani di sana. Orang-orang pada mencari Tuhan dalam keadaan terpuruk, tidak tahu kemana lagi, hanya Tuhan atau tempat perlindungan, sehingga terjadi pembangunan rohani. Saya mungkin anak-anak Tuhan di Iran sana juga sudah berdoa bagaimana terjadi pemulihan, terjadi pertobatan. Nah, waktu Tuhan menjawab doa mereka, justru peperangan terjadi. Tapi justru di balik ini Tuhan terus bekerja di dalamnya. Amin. Ya, saya percaya mereka itu berdoa supaya terjadi pemulihan di sana. Tapi waktu Tuhan menjawab doa, justru hal yang mengerikan. Kelihatannya hal yang mengerikan. Tetapi lihatlah, waktu di balik setiap kengerian yang terjadi, Tuhan tidak pernah tinggalkan anak-anaknya di sana. Amin. Tuhan masih pelihara. Puji Tuhan. Nah, untuk itu kita akan sama-sama melihat saat Tuhan turut bekerja ini, di dalam hal apa saja kita bisa melihat. Saat apa Tuhan turut bekerja di dalam kehidupan kita. Kita kan Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Yang pertama itu di ayat 28 tadi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yang pertama, bagi mereka yang mengasihi Dia. Tuhan turut bekerja di dalam hidup kita kalau kita mengasihi Tuhan yang sungguh-sungguh. Sekalipun banyak masalah, gejolak terjadi, bahkan dengar-dengar ini Prabowo kurangi lagi jam kerja, tinggal 3 hari kerja. 4. Oh, ya saya mesti yakin dari kalau PNS yang ngomong itu saya yakin, kalau di Google Bar saya yakin. itu mengurangi pengeluaran BBM katanya gitu. Ya, 4 hari masa kerja. Ya, bagi yang tidak malas-malas kerja, nggak boleh dia. Kalau orang sudah kerja di rumah pun dia kerja, amin. Ya, di rumah dia kerja. Ya, sekalipun tidak stres di kantor. Haleluya. Jadi siap-siap juga pejabat-pejabat kalau kerja di rumah, ya tamunya datang ke rumah. Oh ya, cari di rumah dong, berurusan mau tanda tangan apa semua. Ya, siap-siap, makanya bikin ruangan khusus di rumah untuk kantor. Haleluya, terima tamu. Ya, bisa jadi seperti itu. Nah, haleluya. Kalau bupati yang dulu lagi siapa? Andi Muhammad. Oh, itu hampir tidak pernah dia kan bupati. Itu kantornya di rumah di Rojak. Ya
baru tengah malam. Kalau itu yang saya dengar, kalau siang jangan cari dia nanti malam, biar subuh kalau subuh. Lain juga dia. Nah, haleluya. Masing-masing pemimpin, masing-masing seleranya. Haleluya, puji Tuhan. Nah, jadi kita lihat yang pertama itu Tuhan kerja itu saat kita mengasihi dia. Di situ Tuhan bekerja dia. Karena Tuhan itu merancangkan kebaikan hari itu bagi mereka yang mengasihi dia. Nah, puji Tuhan. Yang kedua, saat kita terbeban dengan pekerjaan Tuhan. Nah, waktu kita terbeban untuk pekerjaan Tuhan, di sini Tuhan bekerja. Artinya mungkin saudara terbeban untuk hal-hal yang lain. Untuk rumah tangga itu pun masalah pekerjaan Tuhan. Saya percaya bahwa untuk rumah tangga siapapun itu untuk Tuhan semua. Karena firman katakan apapun yang kita lakukan, lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi apa yang kita lakukan itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Entah itu masalah pekerjaan Tuhan di gereja ini, pekerjaan Tuhan di luar gereja ini, dimanapun lakukan untuk Tuhan, melayani keluarga, melayani sesama, lakukan semua untuk Tuhan. Kalau kita punya hati yang terbeban untuk ini, maka disitulah Tuhan bekerja. Contoh Nehemia 1 ayat 1 sampai 4 dulu. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kisleu tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susa, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika sama-sama baca mulai dari ketika 1, 2, 3. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabut selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta. Waktu dia dengar berita tentang saudara-saudaranya, tentang tembok Yerusalem yang terbongkar, dia tidak tenang. Dia punya hati yang terbeban untuk pekerjaan Tuhan. Saya percaya kita pun waktu mendengar situasi di bangsa itu pun kita punya hati terbeban. Bagaimana supaya Tuhan melawat bangsa kita, melawat bangsa-bangsa yang sedang bertikai, melawat Morowali Utara ini, supaya Morowali Utara tetap dipelihara Tuhan. Miliki hati yang terbeban untuk kota kita, untuk keluarga kita, untuk saudara-saudara kita, bahkan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Kalau ada orang-orang yang tidak seiman, misalkan di Hindu, Buddha, Muslim, mungkin dia rindu untuk mengenal Tuhan lebih dalam, layani saja. Baru biasa kan yang mereka takuti itu kan mungkin nanti kalau masuk Kristen mereka tidak bebas. Kasih tahu kamu tetap pada atribut, tapi Yesus tetap lihat. Amin. Tuntut mereka untuk terima Tuhan Yesus. Karena kita katakan dengan mulut kita mengaku dan dari hati percaya, lutut bertelut bahwa Yesus adalah Tuhan, kita diselamatkan. Amin. Habis itu kita baptis. Nah, kalau baptis itu banyak tempat, mau di kolam sini, di laut, di mana pun, di kamar mandi boleh. Jadi itu yang kesaksian saya kemarin itu ada orang apa? Soalnya lagi direkam. Jadi waktu di pesantren itu semua semua murid-muridnya yang masuk ke situ ke pesantren, persyaratannya harus dibaptis. Atribut tidak berubah, tapi mesti dibaptis dan belajar Alkitab.
Wah, dia sampai hafal itu kitab Injil. Itu kalau ketemu mereka itu yang pakai atributnya mereka, terus mereka hafal itu Injil itu, saudara ini. Mereka KTP tidak berubah. Karena Yesus sudah datang bukan untuk membawa agama, nih. Dia tidak bawa agama. Tapi siapa yang percaya, siapa yang menerima dia sebagai juru selamat, maka dia akan selamat. Karena begini, di Yohanes 10 dikatakan ada juga domba-domba lain. Domba-domba lain sudah itu. Ada juga domba-domba lain yang akan datang kepada kita, itu semuanya diselamatkan. Haleluya. Makanya miliki hati yang terubah. Jadi kami untuk di misi itu memang itu ditanamkan itu bagaimana supaya kita bermisi memenangkan jiwa-jiwa, tanam gereja, tak menangkan kota itu sama materinya. Menangkan kota itu lihat di sekeliling kita masih banyak yang terabaikan. Karena ada ada orang yang terabaikan, ada juga yang suku asing, tapi yang terabaikan itu di sekitar kita banyak. Kita berdoa orang-orang yang terabaikan itu yang belum dengar Tuhan, suatu saat mereka akan dijamah oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi Tuhan yang pertama adalah memiliki hati yang terbeban, percaya saat kita terbeban dengan apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita, Tuhan pasti turun bekerja. Jadi Nehemia waktu dengar berita itu, dia mulai terbeban, dia doa puasa dan dia tidak tahu bagaimana caranya untuk harus kembali membangun tembok Yerusalem itu. Yang dia lakukan adalah dia berdoa puasa dan ternyata Tuhan buka jalan. Waktu dia melayani raja, justru raja lah yang membuka pembicaraan pada Nehemia dan inilah awal di mana Tuhan tuntun dia. Nehemia waktu dia melayani raja, dia lihat karena Nehemia lagi puasa, dia kenapa kamu tidak seperti biasanya? Seperti ada beban. Lalu dia menceritakan pergumulannya. Waktu dia ceritakan pergumulannya, Tuhan menjamah hati raja, dikasih surat kuasa balik ke sana. Setiap kepala daerah yang kamu temui di jalan, minta bantuan sama dia, kamu kasih dibantu. Karena ini bawa mandat raja. Dan akhirnya selesai tembok itu dibangun dalam waktu berapa? 52 hari. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi itu hal yang pertama. Hal yang kedua sudah miliki hati yang terbeban. Tadi Allah turun bekerja pada orang-orang yang mengasihi Dia. Allah turun bekerja saat kita memiliki hati yang terbeban. Lalu yang ketiga adalah saat kita berani melangkah. Ini penting. Kembali saya saksikan lagi, saya tidak bosan-bosan menyaksikan ini untuk memotivasi kita semua, sekalipun saudara sudah hafal ini kesaksian ini. Baru judulnya saya bilang, saya hafal pengendara, nanti saya mau saksikan. Ini dimulai waktu kita memulai pelayanan di Korolama. Saya kan doa. Di doa sampul itu tiap tahun. Itu saya tulis itu memang. Kasih masuk doa sampul. Doa saya itu kiranya ada terbuka pelayanan Korolama ke Tontowi atau Tombo ke sana. Di antara itu saya rindu supaya ada pelayanan terbuka ke sana. Lalu lupa itu biasa kan habis kasih masuk lupa. Kadang kita juga begitu kan kasih masuk ke doa itu lupa, tapi suatu saat itu Tuhan tidak lupa, Tuhan pasti akan menjawab doa kita. Amin. Haleluya. Lalu kita kasih masuk terus Tuhan kasih ingat begini, kamu kan punya pokok doa. Itu setiap doa itu tidak datang dengan sendirinya, tapi kamu mesti bertindak. Waktu saya harus diingatkan ini. Waktu saya masuk ke doa, wah ini bertindaknya ini gimana caranya ini? Lalu mulai itulah saya cerita sama teman Pak Yernia, dia gembala di Totoya, tapi dia kan orang di sana dulu. Saya pikir mungkin ada jalan di buka pelayanan dulu. Tapi ternyata itu buta tidak terbuka karena doa saya tidak mengarah ke sana. Baru saya sadar, doa saya itu orang lama kan? Iya, saya baru sadar juga itu. Tapi itu sampai ini. Ada lagi teman satu yang Pak Jeffrey beritahu,
Itu dia sudah timbun itu di bunta itu, timbun untuk dia bangun mebel di situ. Lalu saya bilang panggil istrimu nanti kemari, lalu kita buat persekutuan doa sini. Semangat bisa timbun. Dia tahu sudah berapa hari sampai timbun sepotong, tapi tidak lanjut. Akhirnya saya tanya Pak Peter, saya bilang Pak Peter bisa tidak di rumahnya Pak Peter itu kita bikin persekutuan doa. Disuruh dikontrak orang, nah itu rumahnya itu ada kalau tidak jangan rupanya mau dikontrak orang. Tapi saya jujur saya tidak tenang rasa terus saya, langsung saya, ada Pak Alfa ini kan, saya sudah banyak ke rumahnya Pak Alfa ini, tapi ternyata begitu saya masuk di ruangan itu saya berubah ke ruangan semua. Jadi saya sembahyang, ini cukup pemanjang ke sana. Kalau kita buka persekutuan doa. Ini beban ini ada sini bergejolak terus. Nah, terus saya harus melangkai. Itu saya bilang tadi, kita kalau dapat sesuatu dari Tuhan, itu kita harus berani melangkah. Jadi begitu saya hubungi Bapak Alfa, ada Bapak Alfa di sini. Sampai masih ingat tadi. Oh tidak saya bukan. Saya kira Bapak. Ini saya telepon nih, malam-malam saya telepon, malam-malam minggu. Bilang, jadi bisa datang ke rumah malam ini, mereka saya paksa datang malam. Langsung dia bilang begini, oh memang saya mau ke Koronadale ini, mau antar Mama Alfa mas latihan singgah. Cocok kau singgah di rumah kalau ini. Oke singgah lah dia. Oke singgah saya tanya, saya mulai ini saya mau bagi beban saja. Bisa tidak kita bikin persekutuan doa di rumah? Dia tidak pikir panjang, bisa kembali. Mulai dari panjang sekarang jawaban. Kalau kamu sudah bilang bisa begini, pulang kamu berunding sama istrimu. Kalau istrimu juga oke, kita pulang. Dia pulang. Waktu itu pas hari Minggu seperti ini pagi selesai khotbah saya lihat langsung ke sana. Selesai doa di sana dulu diselesaikan kalau cerita tadi malam ini. Jadi begitu saya tanya, ternyata mereka dua sepakat. Nah, akhirnya kumpul teman-teman di sekitar Korolamas itu jadilah hari Selasa. Saya bilang begini, 2 tahun kita di sini, paling tidak kita tidak di rumah ini lagi. Setelah 2 tahun di situ, waktu saya kasih pinjam ke tangan saya. Saya bilang 2 tahun kita di sini, tapi itu bukan ikatan perjanjian dengan yang punya, tentu saya punya iman. 2 tahun kita sini, kita mesti dapat tanah. 2 tahun kita dapat tanah. Saya bilang lagi, 2 tahun kita di sini, kita mesti pindah di sini. Dan saya yakin tahun 2027 kita sudah pindah di gedung baru. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Pokoknya kita begini. Saya jujur, itu yang membuat waktu kami seminar hamba-hamba Tuhan itu ternyata bervariasi semua permasalahan dalam pelayanan. Lalu waktu saya ditanya bagaimana di dalam pelayanan ada tidak niat mau kasih 3 pelayanan, saya bilang 3. Cuman sesuai dengan materi tadi, jujur saya capek, saya lelah. Nah, saya cerita pergumulan pelayanan. Tapi saya bilang saya diberkati dengan firman ini. Setelah dengan firman Tuhan saya kuat. Karena yang kita kerjakan pekerjaan Tuhan, kita buka kembali apa saya bilang. Maka izinkan Tuhan berperkara. Tidak usah kita stres dengan apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Amin. Yang bagiannya kita kerjakan, bagiannya Tuhan dia kerjakan. Haleluya. Tepuk tangan dulu Tuhan Yesus. Haleluya. Bagiannya kita kerjakan, bagiannya Tuhan kerjakan. Nah, tapi dimulai dari kita juga harus berani apa? Di ayat yang poin yang ketiga ini di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 5 bilang begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Coba lihat ayat 4 ya, langsung ayat 4. Untuk mempersingkat waktu, ayat 4 sama-sama baca. 1, 2, 3. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Jadi hal yang ketiga ini adalah berani melangkah. Jadi di saat mana Tuhan turut bekerja di dalam kehidupan kita,
berani melangkah sesuai petunjuk Tuhan. Abraham dengar pesan Tuhan, ambil kesimpulan melangkah. Alkitab bilang dalam Ibrani 11 ayat 8 dia bilang karena iman Abraham taat ketika ia berangkat dari negerinya dengan tidak mengetahui kemana dia harus pergi. Coba lihat itu. Dia tidak tahu kemana dia pergi, tapi dia berani ambil langkah untuk keluar dari negerinya, dan disitulah Tuhan turut bekerja di dalamnya. Amin. Jadi ketika kita berani melangkah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, sekalipun kita belum lihat ujungnya apa yang akan terjadi, tapi kalau bersama Tuhan, Tuhan pasti turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang masih hidup. Amin. Tidak mungkin Tuhan biarkan. Kalau Tuhan yang suruh, Tuhan juga pasti tolong kita. Yes. Makanya ini saya dikuatkan, saya ulang-ulang dasar khotbah kali ini. Saya dikuatkan. Saya tidak boleh merasa bahwa Tuhan itu ya bahasa saya kayaknya lambat gitu. Tidak, ini waktunya Tuhan. Karena kita maunya cepat-cepat, Tuhan cepat-cepat. Ya kan, maunya kita begitu suka cepat-cepat. Tapi izinkan waktunya Tuhan. Kalau Tuhan yang berperkara, maka segala sesuatunya indah pada Amin. waktu. Tuhan punya waktu. Haleluya. Jadi disinilah kita mulai bagaimana Tuhan turut bekerja saat kita berani ambil langkah, berjalan bersama dengan Tuhan. Abraham ambil sikap berani melangkah, maka Tuhan tolong dia. Haleluya. Waktu Tuhan suruh Abraham keluar dari negerinya, apakah tidak? Itu waktu Abraham terima pesan dari Tuhan itu, semuanya enak. Coba baca ayat 3 itu, ayat 1, ayat 2 dan 3 itu dikatakan, aku akan memberkati engkau. Coba kejadian kembali ke kejadian 12 ayat 3, ayat 2 mulai. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Terus ayat 3-nya, Aku akan memberkati orang-orang yang sama-sama 1, 2, 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Amin. Dan olehmu Semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin. haleluya. Jadi kita lihat waktu Abraham terima pesan dari Tuhan disuruh keluar, ini yang dia terima. Enak sekali kan? Tapi begini, waktu berjalannya waktu, dia tinggal keluarga. Apakah tidak ada tantangan? Banyak. Ada banyak sekali. Dia sampai takut mau dibunuh orang, jadi dia bilang sama itu istrinya. Dia nanti kalau orang tanya, kamu bilang mengaku istri gue. Bilang saudara saja. Karena dia takut mau dibunuh. Akhirnya kan, ya Tuhan tahu juga kalau main Abraham, Tuhan tolong tidak jadi apa-apa juga. Ya, karena kita waktu sudah melangkah, Tuhan bukan engkau yang suruh ini, jelas loh, kenapa ada masalah? Di balik masalah itu, Tuhan turut bekerja sama. Amin. Haleluya. Yang terakhir boleh pemimpin pujian coba boleh maju ke depan. Pemain musik. Yang terakhir adalah saat mana Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kita, saat kita bertahan di dalam pencobaan. Artinya tidak lari dari masalah. Kita kalau dapat pencobaan lari dari masalah, Tuhan angkat ambil, kamu sendiri juga tidak berani, ya sudah. Contoh Yusuf, waktu dia dapat visi dari Tuhan, dia bagikan visi itu sama saudara-saudaranya. Dan akan terjadi, justru saudara-saudaranya benci sama dia. Karena kita dapat sesuatu yang baik dari Tuhan. Ketika kita sharingkan sama orang, tidak semua orang seperti itu. Yusuf tidak pernah berusaha, dia bagikan usaha dia dapat dari Tuhan. Dan setelah itu apa lagi? Dia dibuang saudara-saudara yang di sumur, dia dijual sama saudara-saudara, dan dia dijual lagi ke sama Potifar di Mesir. Dan pada waktu dia dalam pencobaan ini, pergumulan ini, dia tetap bertahan.
Disinilah dia melihat tahap demi tahap Tuhan mulai mengangkat dan promosikan dia sampai pada akhirnya visi itu digenapi, dia menjadi perdana menteri di Mesir. Percayalah, setiap kita bertahan menghadapi setiap pencobaan, disitulah Tuhan turut bekerja di dalam kehidupan kita. Sadrak, Mesak, Abednego diperhadapkan dengan dapur api, mereka tetap bertahan dengan iman di dalam dapur api. Tuhan tidak tinggalkan. Daniel ketika dia difitnah masuk di dalam gua singa, di dalam gua singa pun Tuhan tidak pernah tinggal. Saat ini mungkin kita sudah berdoa, Tuhan kenapa masalah ini tidak berlalu? Sepertinya masalah ini masih saya alami, bahkan semakin terpuruk masuk di dalam masalah. Percaya, di dalam masalah itu di sana Tuhan bekerja. Amin. Dalam pergumulan itu Tuhan turut bekerja. Dan makanya saya bilang tadi, waktu kita berdoa minta mujizat, waktu kita berdoa minta pertolongan Tuhan, jadi siaplah kita menerima jawaban doa. Kadang Tuhan bawa kita di dalam kengerian, dan di dalam kengerian, dalam pencobaan, disitulah Tuhan menyatakan mujizat. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih, hamba terbatas.